Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Sigi Jateng dan pembaca media online sigijateng.id. Alhamdulillah siang ini kita bertemu lagi dalam acara ngobrol sersan, ngobrol soal serius dengan santai. Saya Aris Saifuddin Juri, pimpinan redaksi media siber sigijateng.id. Siang hari ini kita akan bincang-bincang dengan dua narasumber kita, yaitu Pak Haji M. Fahmi Toto Insukonoto. Beliau adalah wartawan senior, wartawan Gatra, dan Mbak Umi Hani. Dia adalah bidang riset LRC Katihan Kota Semarang. Pemirsa yang budiman dan pembaca sigijateng.id, mereka berdua adalah penyintas atau mantan orang-orang yang pernah sakit positif COVID-19 dan alhamdulillah sudah sembuh. Tentu ini menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka dan tentu akan menjadi pengalaman yang baik pula untuk kita semua agar kita semua bisa terhindar dari COVID-19, karena memang sampai saat ini virus corona masih terus mengancam dan tren atau data terus meningkat, baik itu di Kota Semarang, di Jawa Tengah, dan Indonesia. Budiman, pemirsa yang budiman dan pembaca sigijateng.id, kita akan mengawali pertanyaan kita kepada Mbak Umi Hani. Assalamualaikum Mbak Umi Hani. Waalaikumsalam Pak Aris. Selamat siang, apa kabar Mbak Hani? Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Aris sehat? Alhamdulillah. Ini posisi di rumah atau di kantor ini Mbak Hani? Di rumah, kebetulan gue FH. Alhamdulillah. Sebelum saya bertanya, saya akan menyapa Pak Haji Toto dulu. Assalamualaikum Pak Haji Fahmi. Oke, Mbak Hani. Masih mute Pak Toto. Oh, ya nanti biar Pak Toto bisa dibuka mute-nya. Ini Mbak Hani bisa diceritakan, ini Mbak Hani sepertinya punya pengalaman yang patut atau layak untuk disimak oleh masyarakat umum terkait dengan COVID. Bisa diceritakan Mbak Hani kapan Mbak Hani pernah sakit COVID dan ceritanya bagaimana itu bisa sampai kena COVID itu Mbak Hani? Saya waktu itu kena COVID, divonis positif COVID, itu tanggal 8 kalau nggak salah, 8 Juli. Kalau nggak 7 ya 8 Juli. Tuh, tapi sebelumnya memang saya sudah sakit terlebih dahulu, ada gejalanya. Jadi hampir 1 minggu itu panas itu naik turun begitu terus. Kemudian karena sudah lemes dan waktu itu ketambahan muntah, maka dibawa ke rumah sakit. Karena kan nggak masuk makanan apapun. Terus dibawa ke rumah sakit, diopnam, kemudian 1 malam, paginya harus swab, tapi sebelum swab memang diisolasi dahulu begitu. Kemudian di swab pertama dan swab kedua saya positif COVID. Begitu. Itu di rumah sakit mana itu? Di Semarang atau di luar Kota Semarang? Di Cirebon. Karena kondisinya kan saya mau kebetulan suami saya di Cirebon. Ya. Begitu. Jadi saya perjalanan ke Cirebon itu sehat. Betul-betul sehat. Saya naik kereta. Cuman sampai Cirebon, karena saya naik kereta yang jam 5:30 pagi, sampai Cirebon masih sehat, malamnya itu mulai agak nggak enak badannya. Paginya baru udah panas. Itu sampai lidah itu tidak merasakan atau apa? Iya, nggak berasa apapun. Makanan nggak enak semuanya. Suami juga positif waktu itu.
Suami waktu itu positif juga, karena saya positif. Terus kemudian dari Dinkes Cirebon itu tracking kebetulan saya tinggal di Hotel Syariah, di tempat suami kerja juga. Terus seluruh penghuni hotel itu di swab. Dan yang positif cuma suami saya. Tapi suami saya OTG. Jadi isolasi mandiri. Terus apa yang Mbak Ani rasakan ketika tahu positif? Karena Juli itu kan awal-awal COVID. Iya. Ya, yang dirasakan waktu itu apa itu? Dan bagaimana juga teman-teman atau tetangga atau keluarga sikap mereka ini? Kalau yang saya rasakan yang pasti takut. Karena berita COVID kan sedang marak-maraknya. Kematian waktu itu masih tinggi, masih sangat tinggi. Otomatis takut jika saya nggak kuat. Karena posisinya di opnam juga diisolasi sendirian di kamar itu rasanya kan sepi, sunyi, ketemu dokter sama perawat hanya jam makan, jadi mereka memang punya berkunjung di jam makan pagi, siang, sama sore jam 5, setengah 6 begitu. Jadi rasanya tetap sampai nggak tidur beberapa hari. Itu jadi itu yang bikin stroke. Di rumah sakit nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur karena nggak tahu ya, ketakutan mungkin ya secara psikis yang kena. Tuh. Bisa tidur itu setelah kontak-kontak, kebetulan tempat kerja LRC KJH mengakseskan psikolog Unika. Jadi kerjasama dengan teman-teman psikolog Unika, hingga kemudian teman-teman psikolog Unika ini memberikan bantuan untuk teman-teman yang kena COVID, tapi waktu itu baru yang di Tugu Rejo. Ya, saya yang di luar Semarang, tapi via online. Bantuannya apa itu, Pak? Bantuannya layanan psikologi, jadi layanan konseling, kemudian yoga, terapi pernapasan, macam-macam begitu tiap hari, tiap pagi. Hingga waktu pertama kali itu, waktu yoga, kan ada latihan pernapasan ya, terus sampai tertidur juga, karena waktu itu sudah 3 hari nggak tidur. Saking lelahnya dan ngantuknya mungkin, Pak ya. Meskipun lelah dan ngantuk, matanya dipejamkan itu tetap nggak bisa tidur, pikirannya yang nggak berhenti. Nggak tahu. Karena sampai berapa sakit betul, sampai berapa hari, Mbak? Merasakan saya sakit betul itu 3 hari. 3 hari. Kemudian sampai kemudian dinyatakan negatif berapa hari? Berapa lama? Dinyatakan negatif itu 7 hari apa 8 hari ya? 7 hari kalau nggak salah. Swab ketiga. Karena kan swab pertama, kemudian berikutnya swab kedua, swab ketiga itu 5 hari kemudian. Karena waktu itu Cirebon masih dikit yang kena COVID. Makanya swabnya itu, penjadwalan swabnya itu hari pertama, hari kedua isolasi, swab ketiga dijadwalkan biasanya seminggu setelahnya. Kebetulan waktu itu saya 5 hari setelahnya. Terus swab keempat biasanya itu kata dokternya 10 hari, swab kelima 14 hari berikutnya. Gitu. Makanya yang waktu itu yang diisolasi, yang di rumah sakit itu kan ada 5 orang. Awalnya 9 orang waktu saya masuk. Terus mereka keluar di hari ke-14, ada yang sampai hari 21 masih di situ juga ada. Setelah dinyatakan negatif, pulang ke rumah, masih melakukan isolasi itu, Mbak, di rumah? Harusnya isolasi di rumah, cuman kan waktu itu saya dan juga suami saya sudah tidak diterima di Cirebon. Mengapa, Mbak? Sampai tidak bisa diterima di sana? Iya, jadi warganya itu, beberapa warga sampai demo. Tidak boleh masuk ke rumah sampai seperti itu. Padahal kan ya nggak dekat dengan warga sih, maksudnya kita bisa membayangkan ya, ibaratnya kayak homestay ataupun hotel syariah itu kan maksudnya ya nggak dekat dengan warga begitu loh. Tapi karena
waktu apa namanya baru kasus pertama waktu itu, dan kasus di Cirebon yang orang asli Cirebon itu katanya baru kasus ke-5 atau ke-6 itu, karena kebetulan yang bareng saya itu yang di rumah sakit itu bukan orang Cirebon semua, tapi orang-orang yang mau itu loh pelayaran. Orang-orang pelayaran, orang Jawa Timuran semua. Loh, kalau Mbak Hani aslinya mana? Kalau Mbak Hani? Saya aslinya Grobogan. Oh, Grobogan. Oh. Berarti setelah tidak diterima di Cirebon itu langsung ke Semarang, ke Grobogan? Oke, itu pengalaman dari Mbak Hani. Nanti bisa disambung lagi Mbak Hani. Sekarang saya akan menyapa Pak Haji Toto. Pak Haji Toto, mohon dihidupkan itu mulutnya. Pak Haji Toto. Okay. Ya, sudah. Oke, Pak Haji Toto. Bisa diceritakan ini kalau Mbak Hani tadi bulan Juli, di mana waktu itu masih gencar-gencarnya. Kemudian ini kalau Pak Haji Toto kalau nggak salah adalah pada akhir Oktober dan November. Silakan Pak Toto bisa diceritakan bagaimana bisa tertular dan seperti apa tanggapan keluarga tetangga dan apa yang dilakukan saat positif COVID. Silakan Pak Toto, monggo bercerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini tadi Mbak Ani bulan Juli ya, satu terkena tadi bulan November. Ya awalnya sama panas itu, awalnya panas. Gejalanya udah mulai tanggal sekitar 28 November itu udah kenapa. Saya kira itu hanya tipes. Panasnya saya pernah riwayat kena tipes beberapa kali sehingga saya khawatirkan juga saya mungkin tipes ya. Terus saya periksa ke dokter umum di daerah Telogosari, diagnosnya juga sama tipes gitu loh. Terus dikasih obat tipes. Setelah obat minum ternyata kok enggak turun-turun. Panasnya masih sekitar 27,5 sampai mendekati 37, hampir mendekati ke 38 panasnya. Itu terus juga makanya akhirnya juga enggak sulit juga makanya. Terus akhirnya saya periksa lagi ke Rumah Sakit Panti Wiloso di Citarum. Ternyata diagnosanya juga sama dari dokter bahwa setelah dicek darahnya, ternyata memang tipesnya yang menonjol. Biarpun katanya tipesnya sedikit, tapi memang itu banyak tipesnya. Terus oleh dokter di Panti Wiloso hanya dikasih obat, terus di rumah saja nanti ini. Ternyata setelah 1 minggu waktu itu tidak di rapid test atau di swab ya, waktu di rumah sakit itu ya, periksa pertama itu ya? Enggak, dari yang pertama juga dari dokter umum yang di pertama juga enggak di swab atau enggak disuruh rapid test. Waktu di rumah sakit sama di UGD juga enggak ada rapid test, langsung disuruh ke poliknya, terus hanya dikasih obat suruh pulang. Dan ternyata setelah hampir semingguan lebih kok turun enggak panas-panas. Terus saya komunikasi dengan Kepala Puskesmas Telogosari Kulon, Dr. Puryanto. Beliaunya menawari bagaimana Pak kalau di swab saja gratis gitu. Ya udah. Saya sebenarnya juga agak ragu juga ini kalau swab. Saya juga pernah tahu juga ini pasti sempat ragu juga ini kalau di swab gimana ini. Nah, terus saya konsultasi dengan istri, gimana kalau ini di swab nanti hasilnya ya hasil terburuknya bagaimana, apakah bisa siap? Ya tidak apa-apa biar ada kepastian saja kan memang kondisinya masih gini. Nah, ya. Akhirnya saya menyetujui dari tawaran dari Pak Kepala Puskesmas Telogosari Kulon. Dari beberapa hari kemudian petugas dari Puskesmas datang ke rumah saya karena saya kondisinya memang lemah, tidak bisa datang ke Puskesmas dengan memakai lengkap, terus melakukan swab di rumah saya. Selang 2 hari, tepatnya tanggal 5, hasil swab keluar, saya dinyatakan positif. 5 November Pak. Itu ada
5 November ya 5 November. Ya 5 November swab dari puskesmas dinyatakan positif. Wah, saya juga agak khawatir juga gitu. Terus pihak swab dari pihak puskesmas meminta agar seluruh keluarga saya yang ada bersama saya saat itu, istri dan 2 anak saya diminta ke puskesmas untuk diswab. Setelah saat dari pihak puskesmas itu menawari apakah ini mau isolasi mandiri di rumah atau di rumah dinas wali kota di Manyaran. Saya juga sempat bimbang apakah di rumah atau di rumah dinas. Pihak puskesmas juga pandang diputuskan ini biar ada kepastian. Terus saya tanya-tanya dengan ada teman yang ternyata juga kena COVID dirawat di sebuah rumah sakit swasta. Terus saya tanya apakah di sana bagaimana kondisi perawatannya di rumah sakit swasta bagus. Tapi setelah saya pertimbangkan akhirnya saya memutuskan berangkat ke rumah sakit Wongsonegoro milik pemerintah Kota Semarang yang ada di daerah Ketilang. Saya langsung berkemas-kemas, yaitu langsung pesan taksi online. Saya langsung berangkat naik taksi online menuju ke rumah sakit Wongsonegoro. Ini berarti saya sudah tahu positif, tapi naiknya taksi online ya Pak? Tidak naik ambulan ya, ini Pak Toto ya? Ya, itu tadi pikiran saya itu agar membuat heboh warga itu jangan sampai warga panik dengan karena kan ini mungkin di Telogosari Kulon ini mungkin yang di atas satu baru saya pertama kali itu saya yang kena itu loh. Maka saya menghindari agar warga tidak panik. Saya memutuskan taksi online saja langsung saya berangkat sendiri. Jadi warga ketika saya berangkat tidak tahu itu loh. Tapi juga saya juga tidak berpikiran tadi apakah menulari atau tidak. Akhirnya yang penting saya berangkat biar kondisi kampung tenang gitu loh. Terus saya bersama anak saya berangkat nyusul pakai kendaraan bermotor yang membawa pakaian dan sebagainya. Bawa pakaian saya naik sepeda motor ke rumah sakit Wongsonegoro. Saat sampai di sana langsung saya masuk ke UGD. Langsung saya serahkan, saya membawa surat rujukan dari puskesmas, saya serahkan dan langsung dari pihak Wongsonegoro langsung menangani dimasukkan UGD. Saya langsung dipasangi infus, dicek darah sekalian, dicek oksigennya, terus dipasangi pernapasan oksigen itu karena agak sedikit itu loh. Maaf Pak Toto, di rumah sakit Wongsonegoro berapa hari ini Pak Toto akhirnya dirawat di sana? Sampai 11 hari. Ya, agak lama 11 hari itu. Ya di tempat rumah sakit itu swab 2 kali, hasilnya masih positif terus. Padahal saya sudah mengkonsumsi itu dikasih teman, yaitu dari teman wartawan Ricky yang mengasih obat dari Cina itu, ternyata sudah habis itu kok. Belum ada hasilnya. Saya juga sudah makan dengan bawang merah itu saya dapat referensi dari Mas Rikat yang anggota komisi di DPRD Jateng, katanya dia sembuh 14 hari itu konsumsinya makan bawang merah setiap hari itu dapat dari Habib Lutfi. Saya sudah ikut sarannya, setiap hari saya gosokkan minyak angin, ternyata untuk saya tidak mandi. Kalau masyarakat bisa 14 hari sudah negatif, saya sampai 11 hari ternyata masih positif terus. Tapi apakah meski positif masih tetap di rumah sakit atau pindah akhirnya Pak? Ya, setelah 11 hari di rumah sakit, akhirnya saya karena kondisi secara fisik saya sudah bagus belum, biarpun kondisinya memang belum untuk secara medis sudah agak sehat itu, tidak ada keluhan lagi, hanya keluhannya tadi pusing tadi. Mungkin karena tadi seperti Mbak Hanif tadi, kendalanya memang kalau orang terkena COVID itu tidak bisa tidur. Saya di rumah sakit itu selama 11 hari itu bisa tidur tuh sekali waktu pertama kali datang itu pun tidurnya malam sekali, baru bisa tidur sekitar jam 11 lebih baru bisa tidur. Setelahnya tidak bisa tidur lagi. Terus saya akhirnya bisa tidur minta obat tidur. Jadi saya setiap malam dikasih obat tidur oleh pihak rumah sakit.
agar bisa tidur. Tidur pun itu mulainya jam 10 ke atas baru bisa tidur. Setelah minum obat itu ya sekitar jam 11 malam baru bisa tidur. Nanti ya paling hanya tidurnya nanti jam bisa tidur itu karena merasa sakit atau pikiran yang tidak tenang. Pikiran, enggak tahu pikiran yang itu memang sulit mengendalikan, memang itu. Enggak tahu apa yang dipikirkan tentang pikiran itu melayang, enggak pernah terbayang semuanya itu, bayang semuanya tidak. Sudah sapa-sapa tidur itu pikirannya melayang, kalau dipasang akhirnya kepala tambah berat itu. Saat oleh perawat pakai obat tidur Pak, nanti kecanduan bahaya. Saya bilang Pak enggak apa-apa Mas, daripada saya enggak tidur, kepala saya tambah berat sekali. Akhirnya tadi selama di rumah sakit akhirnya jam 10 saya mengonsumsi obat tidur tadi, baru bisa tidur, nanti bangun ya sekitar jam 4, jam 5 baru bisa bangun lagi. Setelah itu enggak bisa tidur lagi. Terus itu sama digunakan banyak isolasi di rumah. Pak Haji, digunakan untuk zikir. Saya sudah zikir itu sudah terus-terusan, saya juga baca ya Al-Quran, saya juga bawa Al-Quran kalau itu istilahnya. Alhamdulillah kan setelah diinfus selama 8 hari, akhirnya kan sudah di waktu yang ke-8 sudah dilepas itu loh. Sehingga saya juga bisa sholat juga bisa sholat waktu 5 waktu di bawah gitu. Tapi ternyata memang pikirannya itu sulit dihilangkan itu. Tidak tahu apa itu, saya sudah berusaha tenang-tenang, sudah saya pasrahkan ke Allah, tetap tidak bisa. Akhirnya itu kepala itu kuning. Nah, setelah 11 hari terus saya WA sama direkturnya Rumah Sakit Wongsonegoro, Bu Sisi, Bu apakah bisa kalau ini kan saya secara fisik sudah agak sehat, bisa keluar atau tidak, keluar ruangan gitu loh, untuk berjemur di matahari biar udaranya bisa keluar agak tenang tuh. Ternyata mau di rumah sakit kalau sudah masuk di luar isolasi enggak. Jadi memang harusnya di kamar terus. Nah setelah 11 hari akhirnya dari pihak rumah sakit menawarkan apakah kalau mau keluar apakah dengan Pak di dekat Pemprov Kota Semarang yang itu di sana bisa keluar bebas gitu. Jadi akhirnya saya menerima tawaran ini, akhirnya setelah 11 hari di isolasi di rumah sakit, akhirnya malam-malam sekali saya dibawa ke itu rumah diklat itu, di isolasi akhirnya dilanjutkan di diklat Pemprov Kota Semarang. Ketilang ya? Daerah Ketilang itu juga. Ketilang. Itu berapa hari itu di Ketilang Pak? Iya. Berapa hari? Di diklat itu sampai 15 hari. Pulang? Iya, di sana sampai 15 hari, ternyata di sana masih negatif, masih positif ketika pulang. Iya, masih positif. Di waktu isolasi mandiri di diklat itu 15 hari, di swab 3 kali itu hasilnya masih positif terus. Malah di diklat itu malah pernapasan saya malah muncul itu sesak napas, padahal waktu di rumah sakit tidak muncul napas, tapi malah sesak napas itu kan malah muncul. Kabar itu kalau pagi itu sesak napas muncul, tapi nanti muncul lagi gitu. Karena waktu kalau sudah di diklat itu tidak ada obat itu, tidak dikasih obat lagi, dan tidak ada obat dari rumah sakit, sudah hanya waktu masuk aja sisa obatnya dikasihkan selama 3 hari, setelah itu tidak ada obat lagi. Memang waktu di diklat kondisinya lebih baik karena sudah bisa bebas turun, bisa keluar ruangan, di sana juga ada ruangan terbuka, ruangan yang bisa digunakan untuk jalan-jalan, juga ada ruang musola, kita bisa berjamaah bareng-bareng dengan sesama. Tapi ternyata belum juga menghasilkan yang saya itu tadi, untuk yang 3 kali di swab masih positif. Terus akhirnya karena sudah jenuh, setelah itu saya minta lagi kepada direktur rumah sakitnya tadi, Bu Susi tadi, Bu apakah tahu saya sudah di 14 hari dibuka boleh lanjutkan di rumah? Oh bisa Pak, bisa. Mau WA ini jawabannya bisa, enggak apa-apa, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya setelah 15 hari saya putuskan pulang. Terus dengan diantar dari pihak rumah sakit menggunakan mobil dinasnya, saya diantar ke rumah. Nah ternyata di rumah itu ternyata ada efek positifnya. Ternyata begitu saya datang di rumah langsung bisa tidur tanpa minum, tidur lagi. Mungkin kangen keluarga Pak ya, kangenan istri ya. Nah setelah ya mungkin ada juga itu,
tempat tidurnya juga kan agak luas. Kalau di rumah sakit kan hanya satu bujur, tidak bisa melek-melek, istilahnya tidak bisa bolak-balik ke sana kan agak. Tempat rumah sakit kan hanya tempat tidurnya terbatas tuh. Kalau di rumah kan tempat tidurnya agak ombak, jadi kita bisa lebat ke sana sini untuk membersihkan tubuh yang gitu. Nah, akhirnya malah bisa tidur tenang. Dan malam akhirnya tidak. Jenengan positif, keluarga, anak istri, apakah juga positif, Pak Toto? Nah, itu tadi setelah tanggal 5 di swab, Kamis, kan istri tadi sudah kata istri dan saya di swab juga, akhirnya ke puskesmas. Dari pihak sana kan minta puskesmas. Nah, ketika saya sudah masuk di rumah sakit, dari Sabtunya dapat kabar bahwa istri dan anak saya nomor 1 itu positif juga. Terus karena anak saya nomor 2, akhirnya saya saudara yang hasilnya negatif, akhirnya mengungsi ke tempat saudara, dan di rumah akhirnya sempat konsultasi juga, apakah ini mau isolasi di rumah dinas atau di mana. Saya putuskan udah isolasi di rumah saja gitu loh. Akhirnya istri dan anak saya yang pertama isolasi di rumah. Nah, ternyata ketika saya yang saya khawatirkan bahwa saya juga melatih tempat tidak usah dikabarkan dengan tetangga, ya ternyata ketika saya sudah masuk di rumah sakit itu tetangga sudah tahu. Soalnya dari pihak kelurahan ternyata sudah datang ke tempat saya, melakukan penyemprotan itu, rumah saya disemprot disinfektan itu dari kelurahan sudah datang, tempat saya disemprot selama 2 hari berturut-turut. Ternyata tetangga sudah tahu semua. Saya untuk merasakan, saya juga tidak mengabarkan ke saudara saya juga. Jadi ternyata akhirnya oleh istri saya dikabarkan juga akhirnya. Nah, kekhawatiran saya tadi, Pak. Sikap tetangga bagaimana ini, Pak? Ketika tahu di situ ada satu keluarga yang positif, itu bagaimana mereka? Nah, itu alhamdulillah ternyata kekhawatiran saya bahwa nanti menimbulkan ketakutan, ternyata melanda. Ketika tahu keluarga saya terkena COVID, malah tragedi, akhirnya dengan swadaya dan anak saya melakukan isolasi di rumah selama 14 hari, jamin makan setiap hari itu terjamin, malah bahkan sampai berlimpah ada. Malah itu memberikan makanan itu setiap hari, jadi untuk saya agak yang di rumah dan anak saya itu bisa kebutuhan makan. Padahal saya kan ketika saya berangkat ke makanan masih sama sebanyak itu, lama itu sama 14 hari itu. Alhamdulillah. Oke, Pak Toto. Ya, Pak Toto. Sementara itu dulu saya akan kembali ke Mbak Hani. Mbak Hani. Iya, Pak. Ya, Mbak Hani. Sekarang COVID masih terus tinggi ya, Mbak Hani ya. Apa yang harus dilakukan kita semua warga agar ya selamat dari COVID ini, Mbak Hani? Jadi memang menurut saya tetap protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan. Sesering mungkin keluar rumah kemanapun itu bawa masker, dan itu tetap saya terapkan sampai sekarang. Bahkan belanja sayuran ke Indomaret yang kebetulan depan rumah Indomaret persis, itu juga tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun, selalu sediain sanitizer juga itu, dan hindari kerumunan itu tentu. Dan yang paling penting juga memang meningkatkan sistem imun dengan makanan yang bergizi, olahraga, dan juga selalu positive thinking, yakin. Tapi kalau melihat ceritanya dari Mbak Hani dan Pak Toto, sebetulnya yang membuat sakit atau tidak bisa tidur, tidak nyaman, sebetulnya tidak disakitkan ya, Mbak Hani. Tadi di pikiran ya, Mbak Hani ya? Iya, di psikisnya. Jadi memang menurut saya penting untuk rumah sakit ataupun rujukan manapun yang itu menerima pasien COVID untuk penguatan psikologis pasiennya. Karena kalau untuk pengobatan medis, physically, itu pasti rumah sakit menyediakan. Tapi yang namanya sehat itu kan nggak cuma
fisik, tapi juga psikis. Nah, ini yang memang harus dikuatkan betul. Meskipun saya yakin yang dilakukan Pak Toto, waktu saya juga sakit selalu membaca Al-Quran, manakib, sholat, kayak gitu juga terus, tapi hatinya yang tetap nggak tenang, pikirannya tetap nggak tenang, maka memang butuh tenaga konseling, psikolog, iya, psikiater begitu untuk memulihkan. Dan itu di rumah sakit tidak ada ya Mbak ya? Atau tidak disediakan seperti itu? Tidak ada, sampai sekarang ternyata tidak disediakan. Cuman memang ada beberapa teman-teman yang itu teman-teman dari psikolog yang jadi relawan di Rumjin, di RSWN, di Tugu untuk membuka layanan itu. Biasanya memang video call. Itu artinya secara pribadi Mbak ya? Secara iya, pribadi, tapi memang kita punya secara relasi pribadi gitu ya? yang punya relasi gitu. Berarti seperti rumah isolasi yang disediakan pemerintah itu memang wajib ya Mbak ya, menyediakan iya, menurut saya wajib, ya? Karena apalagi kan kita tahu bahwa anggaran COVID ini sangat besar ya, dan kita juga tahu serapan di Kemenkes itu masih sangat minim. Maka kan anggaran yang besar ini bagaimana bisa terserap sesuai dengan kebutuhan pasien COVID ini yang perlu dibicarakan kembali, perlu didiskus kembali begitu. Jadi tidak cuma makanan, vitamin atau pengobatan, tapi secara psikis pun juga harus ada gitu. Tapi kalau menurut Mbak Hani, corona ini penyakit membahayakan nggak Mbak sih? Sebetulnya mematikan nggak sih sebetulnya corona itu? Enggak, kalau menurut saya enggak. Selama dokter-dokter pun waktu itu bilang sebetulnya ini tuh enggak membahayakan, apalagi untuk yang dia masih muda, sistem imunnya bagus, enggak ada penyakit bawaan, begitu. Ya kayak flu biasa, gampang aja. Cuman kan media mainstream yang dibangun ini loh. Ya kemudian ini bisa berimbas ke psikis kita dan sangat berpengaruh bahwa ini tingkat kematian kan setiap hari pasti itu tingkat kematian ini kemudian nanti pemakaman jenazah COVID ini. Tapi pemberitaan tentang survivor COVID, kemudian upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan, hal-hal lain yang memang itu cerita positif, ini yang jarang diekspos oleh media menurut saya, yang sebetulnya itu cukup bagus diekspos untuk membangun psikologi pasien COVID agar dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bahwa iya, menurut saya yang paling menyembuhkan itu ya keyakinan diri kita sendiri bahwa kita bisa melewati ini. Itu. Baru yang lain di luar itu adalah pendukungnya. Oke, sebentar saya akan menuju ke Pak Toto lagi. Pak Toto, halo. Tadi Mbak Hani mengatakan butuh psikiater di tempat isolasi atau rumah sakit. Menurut Pak Toto sebagai wartawan, sebagai jurnalis, apakah memang seperti itu? Pak Toto untuk membangun kepercayaan, gimana Pak Toto? Ya memang perlu ada psikolog itu ya tadi untuk utama untuk ya gimana karena memang dari obat-obat yang diberikan itu memang hanya mencegah bukan mengobati. Jadi obat-obat yang diberikan pada pasien itu hanya agar virusnya tidak menyebar itu. Karena memang sebenarnya di awal virus ini COVID ini tidak berbahaya. Kan selama kondisi tubuh dan pasien itu kondisinya sehat. Kecuali kalau ada bawaan itu ya mungkin penyakit bawaan, kalau kita baca di laporan di dinas COVID itu kan paling tinggi meninggal dunia kan hipertensi, diabetes, paru-paru, jantung. Nah itu makanya ketika orang tidak membawa riwayat penyakit itu insya Allah banyak sembuhnya.
banyak sembuhnya, dan itu kalau sana agak lama sampai 30 hari lebih itu karena saya ada bawaan pernah kena paru-paru, sehingga ketika di ronsen ya rumah itu bukan agar tapi itu pengobatan pencegahan enggak ada, itu tapi banyak kan yang juga buat santai saja itu kan kita di kamar sendiri, dan terus kan kita juga makanya benar tadi ada pendanaan psikologi, ada tadi banyak kan memang kita untuk pasien COVID sebenarnya tidak bisa tidur, itu hampir sebagian tidak bisa tidur. Bahkan itu saya sampai 7 hari tidak bisa tidur itu ya. Jadi apalagi dia pernah mengalami pengalaman juga, itu teman sebelahnya itu mengganggunya. Malah semakin takut. Lama itu tambah stres lagi dia. Iya, makanya di rumah sakit di isolasi di rumah saran pendampingan agar bisa membangkitkan bagaimana mengatasi stres bisa tidak tidur, karena kendalanya memang tidak tidur. Ketika kita tidak bisa tidur, biarpun kita maka tubuh tidak bisa optimal lagi, maka kita di swab lagi, hasilnya banyak kan itu rata-rata di waktu saya di itu rata-rata dari 50 yang di swab itu paling yang bisa yang negatif itu hanya 5 orang, lainnya masih nunggu lagi. Nah itu kan antara satu swab ke swab lainnya itu rata-rata hampir 1 minggu, 5 hari. Nah itu ketika menunggu tambah stres lagi kan, dia masih menunggu lagi. Nah nanti ketika di swab lagi masih lagi menunggu satu minggu lagi, kita tambah stres lagi. Makanya biarpun secara fisiknya mereka itu sudah sehat, tapi secara psikologis pikirannya dia belum bisa tenang. Jadi tadi terutama masalah tidur tadi. Nah itu sayangnya waktu saya didikan tidak ada pendamping yang bisa tadi diberikan metode gimana biar mengatasi stres, bisa tidur. Menurut saya ketika emosi tidur bisa istirahatnya bisa teratur, bisa tenang, itu akan membantu sekali. Mempercepat kesembuhan ya Pak ya. Oke. Iya, cepat. Jadi Pak Toto, saran menjelang akhir tahun libur beberapa hari ini bagaimana ini Pak Toto sebagai wartawan? Nah, saya menghimbau pada masyarakat kalau yang selama ini masih beranggapan bahwa COVID itu hanya rekayasa dan masih beranggapan semacam itu. Saya kalau posting di grup-grup itu masa dicaci maki, Pak, jangan posting COVID terus Pak. Ini COVID itu ada mereka yang menganggap itu hanya permainan rumah sakit, itu tidak benar, agar mereka sadar lah, karena memang penyakit itu nyata ada dan itu sudah terbukti banyak yang terkena, termasuk saya sendiri terkena. Padahal saya juga sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah memakai masker, sudah menjaga jarak, waktu pulang juga sudah cuci tangan di depan rumah saya, sudah saya sampaikan, sudah ada saya sediakan sabun untuk cuci tangan, ternyata juga masih kena. Saya juga awalnya juga agak ya sempat agak ya? Itu ragu ya? Ya agak itu benar ada atau tidak gitu loh. Ternyata ada. Saya yang menghimbau pada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatannya tadi, menjaga jarak dengan memakai masker, juga menghindari dari kerumunan dulu, karena kita tidak tahu sumber COVID itu di mana, nggak tahu, kita tidak bisa memprediksikan apakah di mana, kita nggak tahu. Soalnya juga penyakit itu juga misteri juga, di mana kita terpapar juga nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu terpaparnya dari mana juga nggak tahu. Saya sudah berusaha menjaga jarak dan tidak berkerumun juga masih gitu. Nah, memang itu tadi, memang COVID itu mengena ketika tubuh kita sedang mengalami drop. Kalau ketika tubuh kita masih sehat, memang tidak akan terkena. Saya yakin itu ketika tubuh kita sedang prima, itu tidak akan bisa terkena COVID. Tapi ketika tubuh kita ngedrop, itu langsung COVID itu langsung menghantam kita. Itu contohnya saya itu tadi. Saya memang itu tadi sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi kan istirahat saya tidak teratur gitu loh. Nah, akhirnya ketika tubuh saya makannya males Pak ya, makan juga agak males ya. Ya makanya tidak teratur, yaitu ketika
ketika tubuh kita drop, itu pasti COVID itu langsung menghantam kita. Itu menurut pendapat saya itu, makanya ya itu tadi mungkin saya juga menghimbau kepada pemerintah agar ada tidak hanya sekedar menggemburkan jaga protokol kesehatan, tapi ada program untuk makanan bergizi ya, paling enggak vitamin itu loh, masyarakat diberikan jangan sembako, tapi juga diberikan vitamin tadi. Nah, untuk vitamin C1000, D1000, E1000 itu di-drop ke masyarakat agar imunnya kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi jangan diimbah-diimbau, tapi tidak ada solusinya. Ketika kondisi memang ini juga kan untuk memberi itu juga agak mahal juga. Makanya saya sarankan pada pemerintah agar ada memberikan bantuan makanan itu semacam vitamin C1000, D1000 dan E1000 untuk memperkuat imun masyarakat itu, Mas. Pak Aziza. Oke, terima kasih Pak Toto. Ini kembali ke Mbak Hani, singkat Mbak Hani untuk penutup saran Mbak Hani kepada masyarakat dan tentang COVID bagaimana ini, termasuk juga bagaimana kita menghabiskan libur pada akhir tahun ini. Monggo Mbak Hani. Terima kasih Pak Aris, saran saya tetap patuhi protokol kesehatan. Karena sehat itu kan harta utama kita ya. Jadi kalau misal mau liburan ya kita bisa tundalah liburan lain kali. Kita juga untuk kebahagiaan nggak cuma dengan liburan, tapi bagaimana memang secara kualitas bersama keluarga untuk kesehatan kita seperti itu sih. Tetap protokol kesehatan nomor 1 begitu. Dan untuk pemerintah saya sangat sepakat dengan Pak Toto. Jadi jangan hanya gembar-gembor, karena masyarakat itu sejak masa pandemi ini secara ekonomi semuanya turun. Jadi kalau hanya dihimbau-himbau untuk vitamin, masker dan yang lain-lain tanpa ada distribusi yang jelas, yang mending memang uangnya untuk beli makanan saja gitu, untuk kebutuhan saja kalau untuk masyarakat ya. Itu dari saya Pak. Oke, terima kasih pembaca sigijateng.id dan pemirsa YouTube Sigi Jateng. Demikian ngobrol kita soal COVID bersama penyintas Bapak Haji Toto Insetianoto dan Mbak Umi Hani. Semoga apa yang disampaikan mereka berdua menginspirasi kita semua agar kita bisa terhindar dari COVID dan kita bisa hidup sehat bersama keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga masker, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dan yang penting adalah tetap bahagia dan sehat. Demikian ngobrol kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.